Pemirsa, pasca revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki di Jakarta Pusat menyuguhkan beragam aktivitas dan fasilitas yang berkaitan dengan seni dan budaya yang bisa dinikmati oleh warga ibu kota. Rekan Nisrina Kirana dan juru kamera Ridwan Bima akan mengajak kita untuk melihat wajah baru Taman Ismail Marzuki melalui tayangan berikut ini. Pemirsa, kabar baik bagi Anda yang sudah kangen berat dengan Taman Ismail Marzuki yang sebelumnya sempat ditutup sementara karena sedang revitalisasi. Nah, sebetulnya saat ini Taman Ismail Marzuki sudah mulai dibuka untuk umum sejak Juni lalu. Kali ini saya akan ajak Anda untuk menjelajahi Taman Ismail Marzuki dan juga melihat area-area baru yang dihadirkan. Yuk, ikuti saya. Taman Ismail Marzuki atau TIM adalah salah satu ikon kota Jakarta. Pusat kesenian yang terletak di Jalan Cikini Raya 72 Jakarta Pusat ini selama ini akrab bagi warga ibu kota. Di sini pertunjukan seni dan budaya secara rutin dipentaskan, seperti drama, tari, hingga pameran lukisan dan pembacaan puisi. Taman Ismail Marzuki pertama kali diresmikan pada 10 November 1968. Pemerintah DKI Jakarta kemudian melakukan revitalisasi yang usai pada tahun 2019 lalu. TIM pun resmi dibuka secara bertahap mulai 3 Juni 2022. Kini wajah TIM telah berubah total. Sebagian besar bangunan lama kini tampil dengan wajah baru yang lebih fresh, perbaikan fasilitas yang ada dan sesuai dengan perkembangan zaman. Wajah baru TIM digagas sebagai pusat wisata edukasi, kesenian, dan kebudayaan terbaik. Tak hanya itu, TIM kini juga dialokasikan untuk tempat berkumpul masyarakat dari berbagai kalangan dan usia. Terdapat sejumlah fasilitas baru di TIM untuk menyalurkan gairah seni dan budaya di ibu kota. Salah satunya terletak pada bangunan Gedung Panjang atau yang diberi nama dengan sebutan Gedung Ali Sadikin. Nah, perbedaan mencolok dari revitalisasi Taman Ismail Marzuki ini salah satunya terlihat dari Gedung Panjang yang diberi nama Ali Sadikin, yaitu Gubernur DKI Jakarta saat meresmikan Taman Ismail Marzuki pada 10 November 1968. Di gedung berlantai 14 inilah terdapat perpustakaan yang lagi hits di kalangan anak muda. Untuk perpustakaan ini letaknya ada di lantai 4 sampai dengan 6 yang terdiri dari working space dan juga ada buku-buku yang cukup lengkap koleksinya dan juga tempat yang cukup nyaman untuk belajar dan juga bekerja di sini. Bangunan perpustakaan yang berada di area Gedung Ali Sadikin ini kerap diperbincangkan publik sejak Juli 2022 atau sejak pembukaan perpustakaan Taman Ismail Marzuki. Desain yang ramah anak dan artistik menjadi nilai plus. Ada bangunan 3 lantai yang dilengkapi fasilitas membaca, ruang multifungsi, ruang bermain anak, bilik cerita, co-working space, dan fasilitas lainnya. Pengunjung pun diharapkan bisa lebih betah saat membaca buku dengan nuansa ruang yang nyaman dan interior bangunan yang instagramable. Karena di sini persediaan buku-bukunya sangat lengkap, terutama untuk yang sastra ya, fiksi. Nah, habis itu peminjamannya mudah banget, sangat mudah. Pengembaliannya juga gitu. Terus ya tempatnya juga nyaman, sangat nyaman. Pertama-tama karena waktu itu ngelihat ada teman kan upload di media sosial, terus ngelihat dari postingannya ternyata kayaknya bagus gitu kan, dan kebetulan kan memang ini bentuk baru dari tim juga ya, ternyata kan diperbaruin terus jadi bagus kayak gitu, jadi penasaran juga sih mau lihat sekarang kayak gimana gitu perubahannya. Tempatnya sih nyaman ya Mbak ya, untuk kita bisa bekerja atau mungkin yang lagi skripsian atau apa laptopan di sini enak sih, tempatnya nyaman terus juga bagus, bisa fokus. Nah, selain perpustakaan, terdapat beberapa galeri seni yang juga berada di area Gedung Ali Sadikin TIM yang difungsikan sebagai ruang pamer karya seni. Galeri seni dibuka setiap hari pukul 10 pagi hingga 8 malam
dan menampilkan tema pameran yang berbeda-beda secara temporer. Total ada 7 bangunan yang direvitalisasi di Tim. Bangunan lama lainnya yang juga tersentuh proyek revitalisasi antara lain Masjid Amir Hamzah, gedung parkir, Geraha Bakti Budaya, serta gedung planetarium. Usai revitalisasi, luas ruang terbuka di kawasan Tim pun bertambah 27%. Dengan revitalisasi ini, Tim diharapkan menjadi wadah seniman untuk berekspresi serta menjadi gelanggang seni yang dapat melahirkan berbagai karya yang menjadi perhatian global. Diharapkan nantinya Taman Ismail Marzuki bisa menjadi ikon baru ibu kota, sekaligus juga menjadi pusat aktivitas seni dunia. Dari Jakarta, Nusra Kirana, Ridwan Bima, Metro TV.